Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ada juga peringatan untuk kita dari Nabi Muhammad SAW, kalau kita itu sholat jangan meludah di arah depan, jangan meludah ke arah depan. Kalaupun harus meludah ya ke arah samping kiri atau di bawah kaki. Karena satu ketika Rasulullah SAW itu melihat dinding masjidnya ada bekas ludah, ada bekas, mohon maaf, lendir nempel di Masjid Nabawi. Itu Rasulullah SAW tidak senang dengan itu. Beliau bersihkan sendiri lendirnya. Itu mungkin salah seorang sahabat yang membuang lendir pada saat sholat, dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian diingatkan bahwa orang yang sholat itu dia sedang munajat kepada Allah. Kalau orang sedang munajat, masa meludah ke depan kan, mohon maaf, kurang ajar gitu. Minta sesuatu kok ngeludah, kurang ajar. Makanya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau mau meludah sebelah kiri atau di kaki. Yang paling bagus itu pakai tisu. Kalau kadang-kadang kan mulut kita nih Kak, penuh dengan air liur misalnya, jadi kan bawa tisu, buang, taruh di sakunya lagi. Karena kalau diamalkan sekarang ludah ke sebelah kiri, terus kita dalam keadaan jamaah nih bisa jadi konflik nih. Tuh, niki jadinya bukan ngamalkan sunnah niki, ini mencari kemusnahan. Bisa bukan sunnah tapi musnah. Bisa berantem sama temannya. Jangankan masalah ludah nih, masalah kaki nempel, kaki kurang nempel aja bisa jadi masalah kok. Ada orang yang suka kakinya nempel, ada yang juga yang agak risih. Saya pernah jadi imam, di belakang ribut. Kenapa ini? Ini loh kakinya disuruh nempel terus. Jadi yang satu ini pingin kakinya nempel, yang satu risih. Ya sudah, tak bilang tukaran. Yang mau nempel di sini. Artinya masalah itu aja kita bisa berantem gitu Pak. Apalagi masalah buang ludah nih bahasa ya nih. Makanya untuk sekarang itu bagusnya apa? Ke tisu atau pakai sapu tangan. Nah, kemudian juga kita diajarkan oleh Siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW itu suka melakukan hal-hal yang baik dengan diawali atau mengawali segala sesuatu yang baik itu dengan kanan. Itu disebutkan oleh Siti Aisyah, baik dalam keadaan beliau itu mau wudhu, dengan wudhu disunahkan apa dimulai dengan yang kanan, karena itu karena Rasulullah SAW itu senang dengan itu. Jadi kalau kejenengan ditanya, kenapa kita itu wudhu diawali dengan kanan? Jawaban kita, karena Rasulullah SAW senang dengan itu. Rasulullah suka dengan itu, maka saya juga suka dengan itu. Putra jenengan atau putu jenengan niku termasuk punya kebiasaan tertentu. Itu biasanya kita juga ikut senang dengan itu. Karena apa? Karena kita senang, kita cinta dengan anak kita, dengan cucu kita. Kalau sudah sepuh-sepuh biasanya yang dicintai anak cucu. Istri kurang dicintai kalau sudah sepuh biasanya. Nggih napa nggih, Pak? Tapi kalau masih muda, istri nomor 1. Mas Syafi'i kenapa Mas? Intinya gitu nggih, Pak. Jadi kita itu memulai segala sesuatu yang baik itu dimulai dengan kanan. Masuk rumah dengan kaki kanan. Keluar dari kamar mandi kanan. Makan dengan kanan, semuanya dengan yang bagus-bagus dengan kanan. Pakai sendal dengan kanan. Kemudian bahwa Nabi Muhammad SAW, ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW kalau beliau melakukan perjalanan. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan. Insya Allah bisa kita amalkan. Apa itu? Beliau Nabi Muhammad SAW kalau beliau pulang dari perjalanan jauh, sebelum beliau pergi ke rumahnya, beliau singgah ke masjid dulu, masjid terdekatnya, kemudian sholat 2 rakaat, baru habis itu pulang. Sebelum ke rumah, pas mudik nanti, sebelum pergi ke rumah, nopo singgah di masjid. Sholat berapa rakaat? 20. Kebanyakan ya, 2 rakaat aja. Enggak, sholatnya 2 rakaat. Niki sunnah Pak. Jangan apa? Menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan.
Ya mudah-mudahan bisa kita amalkan gitu. Jadi kan pokoknya 2 rakaat. Ini sunnah apa ini? Sholat sunnah pulang dari perjalanan jauh. Niatnya seperti itu aja. Sholat sunnah safar. Kemudian yang terakhir insya Allah hadis dari lanjut ya. Hadis terakhir insya Allah. Mulai pedas matanya. Atau sudah sampai sini saja dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Ya mudah-mudahan yang sudah dijelaskan ini bisa menjadi ilmu yang manfaat. Kalau misalnya ingin lebih mantap lagi pemahamannya, bisa disaksikan melalui YouTube ya, YouTube Khulwatul Khair insyaallah. Dan hadisnya dibaca lagi pada saat di rumah, nanti dia baca-baca lagi. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, monggo ditanyakan. Ngaten nggih? Nggih, mudah-mudahan manfaat. Wallahu taala alam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.